Coach, aku ngerasa sepi, kayaknya pengennya nikah aja deh, pusing aku kalau udah kesepian kayak gini butuh pendamping. Eits, siapa bilang kalau nikah itu bisa ngobatin rasa sepi lu? Malah kalau misalkan lu masih ngerasa kesepian, lu masih tetap bisa sepi kok kalau nanti udah nikah. Mendingan lu lakuin ini. Yuk, mari kita bahas. Let's go. Hey Dedis, Jose Aditya di sini. Gua adalah seorang profesional love and relationship coach. Gue ucapkan selamat datang untuk lulu semua yang baru aja join dan ikutan di video ini. Nah teman-teman, apa kabar? Hai, selamat datang di channel gua Jose Aditya. Kita ada di segmen Logika Cinta Jose Aditya. Kenapa judulnya Logika Cinta? Karena kita percaya untuk bisa mendapatkan yang terbaik di kehidupan kita perlu memadukan dua-duanya. Logika juga, perasaan juga, nggak cuman salah satu. Karena kalau cuma perasaan biasanya mabok ya, mabok cinta. Kalau udah mabok kecelakaan biasanya. Kalau misalkan pakai logika doang, kering, sepi, nggak kemana-mana. Nah, sekarang di video kali ini kita akan ngebahas tentang kesepian. Karena gini teman-teman, banyak wanita zaman sekarang, meskipun sekarang udah tahun 2022, video ini direkord tahun 2022, masih banyak wanita yang ngerasa bahwa nikah itu adalah solusi dari perasaan sepi yang dia rasakan sendiri. Karena dia ngerasa kesepian, dia ngerasa hampa, dia ngerasa kosong, dia mikir, aku mau nikah aja coach. Padahal, kalau lu masih kesepian, nikah itu bukan obat. Gue pengen analogikannya gini sih. Pernikahan itu sifatnya multiplikasi, melipat ganda. Kalau lu masih ngerasa kesepian, pengen dilengkapi oleh seseorang, siap-siap, orang tersebut gak siap. Kenapa? Karena setiap masing-masing dari kita hanya bertanggung jawab atas perasaan dan kebahagiaan kita doang. Kita tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan pasangan, kita tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan orang tua, kita tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan siapapun di dunia ini, kita hanya bertanggung jawab atas kebahagiaan kita doang. Dengan kata lain, kebahagiaan lu, perasaan lu, pikiran lu adalah tanggung jawab lu sendiri, bukan tanggung jawab Tuhan lu, bukan tanggung jawab pasangan lu, bukan tanggung jawab adek lu, tanggung jawab lu sendiri. Nah makanya ketika lu masih ngerasa sepi dan lu nikah dan lu berharap ada orang lain yang tanda kutip ngobatin lu, siap-siap kecewa. Nah kita kerucutkan dulu yuk, kesepian tuh apa sih? Banyak yang mikir soalnya, sepi itu adalah hasil dari kelamaan jomblo, atau kelamaan sendirian, atau nggak ketemu siapa-siapa, nggak punya teman, hasilnya kesepian. Padahal enggak. Kesepian bukan akibat dari kelamaan sendiri. Kesepian adalah sebuah state of mind. Apa tuh state of mind? State of mind adalah sebuah kondisi pikiran, keadaan pikiran yang melingkupi dan mempengaruhi bahasa tubuh lu, yang melingkupi fokus pikiran lu juga. Jadi itu adalah sebuah state of mind, bukan ditentukan dari keadaan eksternal lu, apakah lu punya teman atau enggak. Dan ini juga hampir nggak ada hubungannya dengan introvert ataupun extrovert. Karena introvert dan extrovert yang kita ketahui adalah soal bagaimana lu ngecharge energi. Kalau misalkan lu mendapatkan energi dari ngobrol dengan banyak orang, ya lu orangnya extrovert. Kalau lu dapetin energi dengan menyendiri dan ngobrol sama diri sendiri, maka lu introvert. So, ini nggak ada hubungannya tentang itu semua. Orang introvert sendiri adalah voluntary. Dia memilih dengan sadar, gue butuh sendiri. Sementara orang yang kesepian, dia sendiri karena nggak punya pilihan. Orang yang kesepian biasanya, dia menginginkan koneksi sosial, koneksi dengan manusia lain, atau koneksi cinta dengan yang lain, tapi tidak mendapatkannya sehingga dia ngerasa terisolasi, dia ngerasa tidak diinginkan. Efeknya, jadi dia ngerasa hampa, ngerasa sendiri, ngerasa kosong, ngerasa gua ini gak ada artinya. Nah itu kesepian. Nah kalau resikonya, kalau misalkan udah kesepian, resikonya adalah lu akan sangat mudah cari pelarian. Dan yang namanya pelarian itu tidak pernah baik untuk dilakukan. Ada yang pelariannya ke addiction, ke kecanduan, entah itu kecanduan narkoba, kecanduan alkohol, kecanduan rokok, kecanduan kerja, kecanduan olahraga. Yang namanya sesuatu yang berlebihan, meskipun itu hal baik, tapi kalau itu bentuknya udah kecanduan, itu udah nggak betul menurut gue. Itu yang pertama. Dan yang kedua, biasanya adalah lu akan memaksakan diri lu untuk menerima seseorang menjadi pasangan lu hanya untuk memenuhi status. Sehingga karena lu punya pola pikir penuhin gua dan lengkapi gua,
maka lu jadi punya ekspektasi-ekspektasi yang tidak realistis. Dan ketika lu punya ekspektasi yang tidak realistis, lu jadi nggak happy. Dan ketika lu nggak happy, lu jadi nuntut. Dan ketika lu nuntut orang, makin lu ngerasa nggak happy. Itulah kenapa menikah itu bukan obat dari rasa sepi. Bahkan ada riset yang membuktikan, kalau misalkan lu menikah, terbukti secara saintifik, menikah bisa meningkatkan kebahagiaan. Tuh kan bener guys. Kalau gitu gue nikah aja lah, gue pengen bahagia. Tapi tunggu dulu, datanya nggak selesai sampai sana. Menikah bisa meningkatkan kebahagiaan seseorang 1 sampai maksimal 2 tahun setelah pernikahan. Setelah itu, setelah lewat masa 1 atau 2 tahun itu yang kita sebut dengan honeymoon phase. Ketika honeymoon phase-nya udah lewat, romantisnya udah lewat, level kebahagiaan mereka akan menurun kembali ke sedia kala seperti mereka sebelum menikah. Artinya apa? Artinya kalau lu mulai nih ada bagan nih, tolong editor digambarin lah, ini ada bagan, ke atas ini level kebahagiaan, ke sini itu adalah waktu. Kalau lu mulainya dari minus, dari nggak happy nih, dari sini gitu. Terus lu di satu titik di sini nikah. Ketika lu nikah, kebahagiaan lu akan meningkat entah berapa persen. Gue lupa datanya, tapi meningkat. Cuman setelah honeymoon phase yang lewat, lu akan balik lagi ke masa yang sebelumnya. Jadi kalau dari -1 balik lagi ke -1. Makanya kuncinya, kalau lu pengen happy di pernikahan, lu perlu startnya sebelum merit, bahagia dulu. Misalkan udah di level 7, di level 8, lu udah bahagia di level 8, ketika lu udah menikah, lu akan nambah happy, dan ketika honeymoon phase-nya udah lewat, lu akan balik ke level yang sama gitu, level yang 8. Nah makanya teman-teman, adalah sebuah kesalahan besar ketika lu menganggap pernikahan adalah sebuah solusi atau penyelamatan. Entah itu ngerasa nikah bisa ningkatin derajat lu, entah itu nikah bisa bikin lu happy, padahal pernikahan tidak bisa menyelamatkan diri lu, tidak bisa meningkatkan derajat lu, tidak bisa bikin lu happy, karena yang satu-satunya yang bisa bikin happy, bisa meningkatkan derajat adalah apa yang lu lakukan setelah menikah, bukan pernikahannya. Pernikahannya cuma sebuah bahtera gitu loh, hanya sebuah tools. Nah makanya teman-teman, solusinya apa? Solusinya adalah pahami dulu, apa sih penyebab rasa sepi ini? Nah, kalau misalkan kita baca banyak literatur, biasanya perasaan sepi di dalam state of mind yang lonely, itu biasanya disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama, 1, karena dia memiliki low self-esteem. Nah, mereka yang punya self-esteem yang rendah, biasanya itu akan merasa kesepian. Kenapa? Karena mereka nggak ngerasa cukup, nggak bisa nerima dirinya apa adanya, dia belum cinta sama dirinya apa adanya, dia nggak nganggap dirinya berharga, sehingga dia pikir kalau gue pengen diterima, gue perlu mencapai ini dulu, gue perlu nikah dulu, gue perlu punya harta dulu, sehingga mereka ngerasa sepi ketika ekspektasinya tidak sesuai realita. Itu yang pertama, punya low self-esteem. Yang kedua, biasanya yang bikin kita ngerasa kesepian adalah sebuah ekspektasi yang tidak masuk akal. Ini coach, ekspektasi gue ketinggian, berarti ekspektasi gue direndahin aja ya? Bukan, ekspektasi itu bukan soal tinggi atau rendah. Lu boleh punya ekspektasi setinggi-tingginya. Bahkan ekspektasi yang tinggi adalah salah satu dasar kenapa lu bisa punya kualitas hidup yang baik. Itu ekspektasi tuh, salah satu penyebab kenapa lu bisa punya kualitas hidup yang baik, yaitu ekspektasi yang tinggi. Yang jadi masalah adalah ketika lu ngeset ekspektasi yang tinggi tapi tidak bisa lu kontrol. Banyak orang itu bikin ekspektasi atas sesuatu yang mereka nggak bisa kontrol, seperti waktu, mereka kan nggak bisa kontrol, seperti perilaku orang, kata-kata orang, pandangan orang, pikiran orang, itu kan nggak bisa mereka kontrol, seperti validasi dari seseorang, pujian dari seseorang, itu kan mereka nggak bisa kontrol itu semua. Mereka punya ekspektasi di luar kendali. Kan ada sesuatu yang bisa kita kendalikan, ada sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Nah, orang yang kesepian biasanya tidak bisa membedakan mana yang bisa gue kendalikan, mana yang tidak bisa gue kendalikan. Akhirnya mereka punya ekspektasi yang nggak masuk akal. Contoh dong coach, gue masih belum jelas nih, apa maksudnya? Maksud nih, ekspektasi ketinggian yang tidak masuk akal. Seperti, gue harus nikah sebelum umur 25. Itu adalah ekspektasi tinggi yang tidak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Emangnya lu bisa kendaliin nikah kapan? Tentu, untuk menikah,
lu perlu izin dari diri lu sendiri dulu, bukan? Itu bisa lu kendaliin tuh, izin lu, cara lu nyari jodohnya, itu bisa lu kendaliin. Tapi yang jadi masalah, nikah tuh bukan cuma butuh izin lu doang, butuh izin orang yang mau lu nikahi. Si pasangannya mau nikah nggak? Bisa dikontrol emang? Nggak bisa. Orang tua lu bisa dikontrol emang? Nggak bisa. Tuhan bisa dikontrol emang? Nggak bisa. Nah makanya punya ekspektasi, batasan waktu terhadap sesuatu yang nggak bisa lu kontrol, biasanya ujungnya kecewa. Kan ada yang bilang ekspektasi tinggi melahirkan kekecewaan. Bukan. Yang melahirkan kekecewaan adalah ekspektasi tinggi yang tidak bisa lo kendalikan. Terus contohnya gimana, Coach? Ekspektasi tinggi yang bisa gue kendalikan. Contoh, berarti bukan menikah sebelum umur 25, tapi lo bisa bilang begini, yang bisa gue kendalikan adalah, karena yang bisa dikendalikan adalah pikiran, perasaan, tindakan, dan kata-kata kita sendiri, kita bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah sebulan seberapa banyak gua mau keluar untuk discover tempat baru, untuk kenalan sama orang baru. Itu yang bisa dikontrol. Contoh, ekspektasi tinggi yang bisa dikontrol. Gua pengen kenalan sama 10 pria baru dalam sebulan ke depan. Ekspektasinya tinggi. Bisa dikontrol nggak? Bisa. Karena itu semuanya ada di tangan lu sendiri. Bisa lu kendalikan. Gitu ya. Jadi, itu dia teman-teman. Penyebab perasaan sepi itu solusinya apa? Solusinya adalah jadi happy. Gimana sih, Coach? Iya, solusi dari rasa sepi bukan nikah, bukan pelarian, tapi jadi happy. Nah, terus gimana caranya, Coach, biar happy? Happy itu sebenarnya sederhana. Kalau misalkan kita lihat dari dasar teorinya NAC, Neuro Associative Conditioning, dia bilang happiness itu cuman sesederhana ketika keadaan faktual lu bertemu dengan ekspektasi. Jadi ketika keadaan faktual dengan ekspektasi bertemu, lu happy. Atau faktualnya lebih tinggi dari ekspektasi, lu jauh lebih happy lagi. Berarti kuncinya di mana? Kuncinya di pengendalian ekspektasi. Latihan dulu mana yang bisa dikontrol, mana yang tidak bisa dikontrol. Relakan yang nggak bisa dikontrol, fokus sama hal yang bisa dikontrol. Tapi tidak semudah itu, Ferguson. Karena kalau misalkan lu masih missing nih, ada level-level yang ini masih missing, lu akan, meskipun lu udah tahu apa yang bisa dikendalikan, nggak bisa dikendalikan, tetap aja ujungnya jadi nggak happy. Jadi gimana cara biar happy secara menyeluruh? Yang pertama, kenali diri lu sendiri. Bukan cuma kenal gua gendernya apa, lahir tahun berapa, biodatanya apa, orang tuanya. Bukan tentang itu. Dan juga bukan tentang gua ini punya kelebihan apa, kekurangan apa, bakatnya apa. Bukan tentang itu, tapi lebih ke arah kenali diri lu sendiri. Sehingga lu sadar, lu tuh pakai pikiran apa sih, pakai mindset apa sih, pakai konsep apa sih, lu pakai blueprint apa sih, tujuan lu ke depan mau gimana sih, prinsip yang lu pegang tuh apa sih, itu maksudnya mengenali diri sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setelah mencoba mengenali diri sendiri, ini prosesnya panjang, biasanya mengenali diri sendiri itu bisa, tiap orang beda-beda, journey-nya beda-beda. Gua aja baru mengenali diri gua mungkin sekitar 5 tahun ke belakang. Dulu proses pembelajaran cukup panjang, baru ketemunya di 5 tahun belakang ini. Jadi jangan khawatir kalau lu masih belum nemu, karena itu pencarian sampai nanti biasanya. Dan yang kedua adalah mulai bertanggung jawab. Tanggung jawab apa, Coach? Tanggung jawab sama hidup lu sendiri. Ingat, bahagia lu bukan tanggung jawab Tuhan lu. Bahagia lu bukan tanggung jawab pasangan lu, bukan tanggung jawab orang tua lu. Tanggung jawab lu sendiri. Makanya ketika lu sadar lu bertanggung jawab, maka pilihlah, relakan yang nggak bisa dikendalikan, dan miliki apa yang bisa lu kendalikan. Apa yang bisa lu kendalikan? Pikiran, perasaan, tindakan, dan kata-kata. Udah itu aja yang lu pegang. Yang ketiga, stop ngebanding-bandingin. Berhenti ngebandingin. Karena ketika lu mulai ngebandingin, dia udah nikah, dia udah beli rumah baru, dia kayaknya bahagia banget sama pasangannya. Udah tuh mulai tuh. Ketika lu udah membandingkan, itu artinya sama aja lu menyematkan keberhargaan diri lu pada sesuatu yang dicapai. Padahal lu berharga dari sananya tanpa perlu mencapai apa-apa. Agak susah dicerna? Nanti. Makanya ini kan proses pembelajaran. Yang keempat, terima sepenuhnya bahwa lu tuh nggak perfect. Dan terima juga sepenuhnya dunia ini nggak perfect. Dan terima juga sepenuhnya pasangan lu, orang tua lu, semuanya nggak perfect. Ketika lu menerima lu nggak perfect, makin mudah lu untuk ngelihat, oh ini yang bisa gue optimasi, ini yang bisa gue maksimalkan, ini yang bisa gue perbaiki. Kalau lu gak terima dan lu masih denial, masih menyalahkan keadaan, gimana caranya bisa memperbaiki semuanya? Dan yang terakhir, buang ekspektasi yang gak bisa lu kontrol. Kayak tadi tuh, tentang perilaku orang, pandangan orang, tindakan orang, ekspektasi tentang mereka, ekspektasi tentang izin, ekspektasi tentang yang gak bisa lu kendalikan, buang. Karena itu semua cuma bikin lu sakit hati. Jadi ya,
kuncinya jadi happy, karena ketika lu happy, lu jadi magnet, dan ketika lu jadi magnet, aura lu bagus, orang lain seneng sama lu, dan pada akhirnya lu bukan ngejar jodoh, tapi dipertemukan sama jodoh karena energinya udah enak. Gitu ya, teman-teman. Yuk, yang mau belajar lebih lanjut tentang ini, lu bisa join program kita VIP True Love. Lu bisa cek di www.truelove.id. Di sana lu bisa belajar banyak hal. Lu bisa belajar emotional mastery, bisa belajar self esteem, bisa belajar tentang self control, bisa belajar gimana cara ketemu pria tepat. Semua tentang romansa, upgrade diri, dan relationship kita bahas di True Love VIP. Kalau butuh kelas gratisnya, bisa join juga di True Love. Bisa bikin akun gratis, ada beberapa course yang bisa lu pelajari secara gratis, dan kalau lu ngerasa ini cocok buat lu boleh upgrade ke VIP. Itu dulu sih. Kalau lu pengen lebih deket sama gua, bisa join Telegram gua di channel gua di sini, atau ke Instagram gua di sini ya. Itu dia teman-teman, support channel ini dengan like, comment, dan subscribe. Teman-teman silahkan komen juga kalau misalkan ada ide apa buat video yang berikutnya. Gue Jose pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Be great, be love, and start the day.